Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian dan di video kali ini saya bakal ngajak dua editor kita buat pilih PC gaming di official store-nya Ipason Indonesia. Tapi syaratnya budgetnya maksimal 10 juta atau di bawah 10 juta. Dan dua editor video ini, pertama ada editor video YouTube sama editor video TikTok. Jadi langsung aja kita mulai kali ya videonya. Oke, kalian berdua nih aku tantang nih buat pilih PC gaming Ipason di official store-nya mereka. Budget gimana nih? Budgetnya di bawah 10 juta dah, maksimal 10 juta. Bebas kan? Dari kubu mana aja? Bebas, asal jangan Snapdragon. Soalnya itu kan udah beda. Komedi mulu, nggak asik nih. Aku kasih kalian waktu 5 tahun lah buat pilih PC Ipasonnya. Lama dong 5 tahun. Oh ya, 5 menit maksudnya. Tapi nggak boleh sama ya PC-nya. Oke, gas lah. Mau kemana Pak? Kan mau milih PC-nya katanya. Kan belinya di official store-nya. Jadi nggak perlu pergi macet-macetan jauh. Nanti diantar pakai kurir. Gimana? Udah kalian pilih PC-nya? Udah dong. Tuh, udah di depan pintu kurirnya. Buset, cepet banget. Kan udah di-setting ceritanya. Oh iya, udah di-setting ya. Paket mas. Oke, jadi karena PC-nya udah dateng nih, jadi kalian langsung aja tes pengetesan benchmark ya, terus nanti kalian simpulkan sendiri dah. Siap. Oke, jadi PC-nya yang mana nih untuk Mr. R? Yoi, udah. Karena budgetnya tuh cuma mepet 10 juta, jadi aku milih yang PC yang ini. Enggak, yang ini nih. 6 jutaan cuy. Karena buat ngedit TikTok nggak berat-berat kali, jadi aku milih yang ini aja. Jadi alasan Mr. R pilih PC ini apa? Alasannya karena aku adalah Harry Maguire. Oke, cukup. Waduh, gak ada hubungannya dong Pak. Kan MU warna merah, gimana sih? Ini nih pakai AMD cuy. No. Iya juga sih Mas, maksudnya emang nggak capek jadi fansnya MU? Enggak sih, spek lengkapnya itu pakai prosesor AMD Ryzen 5 2600. Motherboardnya ini colorful A320M K Pro dengan VGA Stone AMD Radeon RX 564GB dan DDR5 cuy. RAM-nya ini Crucial 8GB DDR4 2666 MHz. Pakai SSD BIOS 10GB cuy. Power supply-nya ini pakai Great Wall 400 watt. SSD kapasitasnya masih 120GB, nggak kekecilan tuh. Terus juga PSU-nya masih silver lagi. Itu sih kekurangannya. Lah, terus kenapa pilih PC ini? Karena 6 juta udah termasuk murah cuy. Buat PC yang cakep begini. Iya sih, cakep. Tapi fan case-nya nggak dapet. Tapi bagusnya, ini udah pakai air cooler yang tipenya tower buat prosesor yang biar adem. Nah, selanjutnya nih, buat Mr. Hari. Gimana? Udah dapet PC-nya kan? Karena budget mepet di 10 juta, jadi aku pilih yang ini. Emang itu berapa harganya, Pak Hari? Kalau aku tadi lihat sih lagi promo ya. Dari 9.100.000 jadi 8.190.000. Udah terjual 18 unit juga. Oke juga sih kayaknya. Kok bisa diskonnya tuh banyak banget? 1 juta juga itu diskonnya lumayan. Entah tuh, biar sisa duitnya buat beli baju lebaran, biar bisa lebaran bareng Ayang. Emang punya Ayang? Oh iya lupa. Jadi kenapa Mr. Hari pilih PC ini? Apa alasannya? Pertama, casing yang dipakai ini keren. Build quality-nya full metal. Terus aku gak suka pakai casing yang gede-gede. Jadi PC ini cocok banget. Karena ini maksudnya mini ITX PC. Terus nyala-nyala RGB lagi. Keren dah. Keren sih emang ya. RGB lagi. Speknya sendiri gimana? Kalau speknya udah mantep sih. Prosesornya pakai Intel Core i5 11260H Gen 11. Motherboardnya pakai Maxon Socket 1200. VGA bisa dipilih tuh dari mulai GTX 1050 Ti sampai paling tinggi RTX 3080 Ti. Tapi aku pilih yang paling murah dah, pakai VGA Colorful GTX 1050 Ti 4GB. RAM Crucial 8GB DDR4 3200 MHz. SSD pakai Crucial juga 480GB. Untuk PSU-nya Great Wall 500 watt udah 80 plus wide. Casingnya sih ini yang aku suka. Casingnya pakai Sapphire Nitro N01 full metal. Dan CPU cooler RGB biar prosesornya makin adem. Keren sih emang spek PC-nya. Tapi kenapa ya lagi-lagi PSU-nya tuh masih warna silver gitu loh. Terus juga kabel PSU-nya masih warna-warni lagi. Dan emang cukup RAM single channel 8GB. Kalau dirasa nggak cukup, tinggal pakai SKU yang 16GB aja. Cuma nambah sekitar 500 ribuan aja biar bisa pakai dual channel. Oke sih, oke. SSD juga udah gede kapasitasnya, 480GB ya, walaupun masih SSD SATA, bukan SSD NVMe. Oke, sekarang Mr. R, silakan dipresentasikan untuk ya performa benchmarknya ya, saya tunggu. PC ini diracik menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 2600. Sebelum kita lanjut, kita uji dulu prosesornya, yaitu AMD Ryzen 5 2600 yang punya 6 core 12 thread di software Cinebench R15 dan Cinebench R20. Kita uji di ruangan menggunakan AC dengan suhu 26 derajat. Skor Cinebench R15 di multicore-nya ada di 1240-an. Tapi sempat turun ke 1217 sih pas pengetesan keempat. Sedangkan single core-nya di 157 skor. Selanjutnya,
Multicore Cinebench R20 sempat nyentuh angka 2800 skor. Tapi sayangnya agak drop di beberapa pengetesan selanjutnya, sampai paling rendah di angka 2767 skor pada pengetesan terakhir. Buat single core-nya ada di 390 poin. Next kita uji GPU-nya nih. PC ini pakai GPU dari kubu merah yaitu AMD. Dari pabrikannya Stone. Serinya adalah AMD RX 560 4GB GDDR5 128 bit yang punya base clock 1176 MHz. Seperti biasa, kita uji kemampuan grafisnya pakai software 3D Mark. Di Fire Strike Extreme dapat skor 2651 poin, sedangkan di Time Spy Extreme dapat skor 783 poin. Kalau dilihat dari skor Fire Strike Extreme, GPU ini unggul cukup jauh dari GTX 750 Ti 2GB yang kita pakai di rakitan PC nomor 43 yang cuma dapat skor grafik sebesar 2089 poin. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Performa gamingnya apakah layak buat main di resolusi 1080p? Langsung disimak aja ya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore. Dilihat dari performanya, ternyata cukup memuaskan ya bre. Game FPS macam Valorant dan CSGO tembus 170-an FPS di settingan low tentunya. GTA 5 settingan high tembus 65 FPS. Rainbow Six juga set high tembus 52 FPS. Cukup nyaman dimainkan tentunya cuy. Buat beberapa game yang di set low seperti Genshin Impact, Forza Horizon 4, dan Apex Legends cuma tembus 40-an FPS. Masih playable kok. Next bahas soal penggunaan dayanya nih. Sebenarnya prosesor dan VGA yang dipakai tergolong hemat cuy. TDP Ryzen 5 2600 cuma 65 watt. TDP dari VGA Yeston RX 560 cuma 75 watt tanpa pin power. Tapi ingat, TDP prosesornya untuk base clock di 3,4 GHz. Sedangkan prosesor ini jalan di atasnya di 3,6 GHz. Jadi TDP-nya naik dikit. Tapi karena pakai PSU Silver, maka efisiensi dayanya kurang baik. Buat kondisi idle memakan daya sebesar 56 watt. Buat nonton YouTube 1080p butuh daya sebesar 90 watt. Terus buat main game GTA 5 1080p, settingan high memakan daya 150 watt. Dan terakhir, kita stress test buat tahu penggunaan daya maksimalnya. Ternyata butuh daya 185 watt. Andaikan PC ini pakai power supply minimal 80 plus polos, yang efisiensi dayanya mencapai 80%, saya rasa penggunaan daya di PC ini bakal makin rendah. Paling tidak turun 10%an lah. Selanjutnya, kita bahas mengenai suhu prosesor dan VGA-nya cuy. Amat disayangkan, untuk PC yang saya pilih ini gak dikasih fan casing. Satu pun gak ada. Biasanya kan dikasih minimal satu fan kan, buat exhaust biar panas di dalam dikeluarkan. Jadi sangat direkomendasikan buka set panelnya aja, karena kalau nggak kalian buka bakal panas banget ini. Lihat aja perbandingan suhu PC ini.
Dalam keadaan closed cache dan open cache, suhu idle prosesornya sih nggak beda jauh. Nah, buat suhu maksimum prosesornya beda sampai 12 derajat. Padahal udah pakai CPU cooler dari brand VTG yang punya 3 buah headpipe. Sebenarnya adem-adem aja kalau dibuka side panelnya. Tapi resikonya ya jadi gampang berdebu. Kalau suhu idle VGA-nya juga beda, sampai 10 derajat. Suhu maksimumnya pun beda sampai 10 derajat pas kondisi open cache dan closed cache. Ya, tadi kan udah nih Mr. R ya. Sekarang tinggal Mr. H nih, Mr. Hari. Silakan dipresentasikan untuk performa PC yang udah dipilih. Oke, jadi PC ini diracik dengan prosesor Intel Gen 11 atau Tiger Lake, yaitu Intel Core i5 11260H. Next kita uji dulu prosesornya nih, yang punya 6 core 12 thread di software Cinebench R15 dan Cinebench R20. Kita uji di ruangan menggunakan AC dengan suhu 26 derajat. Skor Cinebench R15 di multicore-nya ada di 1390-an, sedangkan single core-nya di 207 skor. Performa prosesornya stabil banget, bre. Selanjutnya di pengujian Cinebench R20. Skor multicore-nya lagi-lagi stabil di angka 3540-an. Bahkan di 3 kali loop pertama, angkanya stabil di 3544 skor, sedangkan buat single core-nya ada di 536 poin. Next kita uji GPU-nya. PC ini pakai GPU dari kubu hijau yaitu Nvidia. Dari pabrikan Colorful, serinya adalah Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit yang punya base clock 1752 MHz. Seperti biasa, kita uji kemampuan grafisnya pakai software 3D Mark. Di Firestreak Extreme dapat skor 3497 poin. Sedangkan di Time Spy Extreme dapat skor 1080 poin. Kalau dilihat dari skor Firestreak Extreme, GPU ini unggul cukup jauh dari GTX 750 Ti 2GB yang kita pakai dari rakitan PC nomor 43 yang cuma dapat skor grafik sebesar 2089 poin. Selanjutnya saya tes PC Ipason ini buat kegiatan produktivitas nih. Contohnya kayak render video. Di sini saya tes untuk render video berdurasi 10 menit 1080p di software Premiere Pro 2020. Hasilnya membutuhkan waktu render 8 menit 32 detik. Ini render video polosan aja cuy, nggak pakai efek apapun. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu, performa gamingnya apakah layak buat dimainin di resolusi 1080p? Langsung disimak aja ya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone.
myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for. Dilihat dari performanya, ternyata cukup memuaskan ya bre. Game FPS macam Valorant dan CSGO tembus 218an FPS di settingan low tentunya. Untuk GTA 5 settingan high tembus di 119 FPS. Rainbow Six juga set high tembus 51 FPS, cukup nyaman dimainkan tentunya. Buat beberapa game yang di set high seperti Genshin Impact dapat 44 FPS, Forza Horizon 4 dapat 60 FPS, dan Apex Legends tembus 73 FPS dan sangat playable tentunya. Sedangkan di game Cyberpunk agak ngos-ngosan cuy, cuma dapat 24an FPS aja. Maklum lah cuy, game berat. Next bahas soal penggunaan dayanya. Prosesor dan Vega-nya dipakai tergolong hemat daya. TDP dari Core i5 11260H cuma 45 watt, sedangkan TDP dari Vega Colorful GTX 1050 Ti cuma 75 watt pakai 1x8 pin power. Tapi ingat, TDP prosesornya untuk base clock di 2,6 GHz, sedangkan prosesnya ini jalan di atasnya di 4 GHz. Harusnya TDP bakalan naik cuy. Untungnya PC ini udah pakai PSU 80 plus walau masih polosan. Jadi untuk efisiensi dayanya bakal lebih baik ketimbang PSU Silver biasa. Buat kondisi idle memakan daya cuma 38 watt. Buat nonton YouTube 1080p butuh daya sebesar 60 watt. Terus buat main game GTA 5 1080p high memakan daya 137 watt. Dan terakhir kita stress test buat tahu penggunaan daya maksimalnya. Ternyata cuma memakan daya 145 watt, gak sampai 150 watt cuy full loadnya. Menurut saya, PC ini cukup irit coy. Selanjutnya kita bahas mengenai suhu prosesor dan VGA-nya. PC ini pakai case dari Sapphire Nitro M1 yang termasuk case mini ITX yang artinya punya ruangan yang cukup sempit. Biasanya dengan ruangan yang sempit, suhunya akan lebih hangat. Untungnya udah disediakan dua fan casing RGB dan air cooler dari Yajun Pro Artist dengan 4 head pipe. Kita tes dengan kondisi casing tertutup bre. Suhu idle prosesornya cuma 35 derajat. Nah, buat suhu maksimum prosesornya sampai 68 derajat. Kalau suhu idle VGA-nya juga cuma 34 derajat aja. Sedangkan suhu maksimumnya sama dengan prosesornya, yaitu 68 derajat. Oke bre, jadi tadi udah ya editor kita, editor video YouTube sama editor video TikTok memilih PC-nya masing-masing di official store-nya Ipason Indonesia. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dari PC pilihan mereka ini sebenarnya dua-duanya menarik ya. Yang pertama itu Mr. R atau Mr. Ramzi memilih PC dengan budget 6,5 juta pakai Ryzen 5 2600 sama RX 560 4GB. Performanya pun udah dikasih tahu tadi dan poin plus minusnya udah dikasih tahu. Sedangkan Mr. H ini, Mr. Hari memilih PC dengan harga tadi 8.100.000 karena lagi diskon sejutaan juga tuh dari aslinya 9.190.000. Dan ya ternyata oke juga loh pilihannya Mr. H ini ya, karena untuk prosesornya itu udah Gen 11, pilihan VGA-nya juga banyak ya, dan dia milih yang paling rendah di GTX 1050 Ti 4GB. Dan juga untuk pilihan RAM-nya bisa dual channel 16GB juga Pak ya. Dan kalau dilihat dari performanya, memang ya PC-nya Mr. R ini yang 6,5 juta performanya sih ya kurang lebih 40% lah atau 50% lebih rendah daripada PC-nya Mr. H ini ya kan. Dan juga untuk penggunaan dayanya, walaupun harga PC-nya Mr. R ini 6,5 juta atau lebih murah, bukan berarti penggunaan daya juga lebih rendah. Enggak Pak, buktinya PC-nya Mr. H ini walaupun harganya 8 jutaan itu penggunaan dayanya lebih rendah ya kan. Full loadnya 145 watt, sedangkan PC-nya Mr. R yang harganya 6,5 juta full loadnya itu 180-an watt ya kan. Jadi walaupun harganya mahal belum tentu itu penggunaan dayanya tinggi. Nah, itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari mereka Pak. Jadi gimana menurut kalian? Mending milih PC-nya mana? PC-nya Mr. R atau PC-nya Mr. H? Coba tulis di kolom komentar. Harganya sendiri gimana? 6,5 juta sama 8,1 juta. Nambah ya 1.600.000 lagi dapat PC-nya Mr. H. Waduh, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!